Oke, ngabuburit kali ini kita ditemani oleh Skomady Tecnica 200i Urban Series. Yang dimana gue curiganya ini sebenarnya skuter balap, tapi dibalut ala-ala skuter perkotaan. Kenapa bisa begitu? Sini, kita jelasin. Pertama, pasti menyangkut soal desainnya. Kenapa? Karena Skomady ini memang memiliki inspirasi desain seperti layaknya skuter tahun 60-an sampai 70-an. Dari QQ desainnya aja, kita lihat di bagian depan, spatbornya ini spatbor bego atau spatbor bandel. Kenapa? Karena dia nggak ikut ban depannya tuh. Kayak Lambretta tahun 60 atau 70-an. Jadi benar-benar udah tegak aja sesuai dengan bodinya. Terus lampunya dibentuk kotak dan lampu utamanya itu masih halogen. Sementara sisa lampu yang lain ya, kayak misalkan sein, terus lampu yang di bawah ini spotlight ya, bukan fog lamp. Jadi cuma nyorot ke bawahnya aja, itu juga udah full LED. Sein depan belakang sampai ke rem belakang pun udah full LED. Nah, LED-nya itu nggak cuma di bagian perlampuan doang loh. Ada juga di bagian logonya, yang menjadi ciri khas atau signature dari Skomady. Keren banget ya, logonya nyala gitu. Jadi bisa jumawa kalau misalkan dilihat di lampu merah sekalipun. Terus menariknya ya, di Skomady ini juga di bagian bawah tepongnya ini ada lampu biru. Nggak tahu kita ya, ini buat nyinarin mesin atau buat nyinarin apa. Oh, buat ini kali, ngecek uang asli apa enggak. Tapi kalau kalian mau matiin juga bisa dibalik plat nomornya. Itu bisa kalian matiin, ada switchnya. Nah, di bagian dek kakinya ini pun dia nggak ada karpet ataupun kayak motif-motif skuter kekinian ya. Dia cuma dilengkapi dengan list-list karet doang. Kembali lagi sama kayak skuter tahun 60-an. Terus bagian sampingnya kelihatan kalau dia desain bodi sampingnya itu menganut gaya tepong di bagian kiri kanan. Tapi kenapa gue bilang ini skuter balap? Karena tepongnya itu cuma setengah, yang membuat knalpot juga mesin-mesinnya itu terekspos dengan jelas. Belum lagi bahas soal joknya yang terdiri dari single piece doang, one piece. Bukan one piece yang itu ya. Ini nggak ada pemisah sama sekali antara pengendara sama penumpangan. Jadi bener-bener ya udah satu gini aja kayak dingklik emang. Tapi ini kualitasnya, ya ampun, bau-baunya bau-bau interior mobil Jerman. Bagus banget ini kulitnya. Bahkan ke tasnya pun ya, nah ini tasnya termasuk bagian dari desain si Tecnica 200i Urban Series. Karena dalam paket pembelian yang ini udah termasuk si tasnya juga, yang bisa kita ikat ke perisai depannya. Tapi sebelumnya kenapa sih kita dikasih tas di Urban Series ini? Karena jujur di Skomady ini tempat penyimpanan atau kompartemen penyimpanan itu dikit banget. Kalau misalkan nggak ada tasnya ya, ini cuma ada di bagian depan doang kompartemen penyimpanannya. Terus kalau kalian lihat, itu lumayan muat ya, banyak. Ada bisa muat jas hujan, bisa muat sendal juga, ukuran 41 lagi nih. Terus di baliknya ada buku manual sama toolkit nih. Kita keluarin toolkitnya tuh. Jadi udah dapat toolkit juga ya. Udah, di bawah jok sini nggak ada sama sekali. Nih ya, gue buka, cuma nggak ada kuncinya. Jadi kita tinggal pencet tombol yang ada di samping kiri jok belakang. Udah, cuma buat ngisi bensinnya doang. Nggak ada tempat penyimpanan sama sekali di bawah sini. Makanya juga di bagian belakang, Skomady sudah menyediakan rak dari pabrikannya. Overall dari tema desain tersebut emang kelihatannya bener-bener kayak Lambretta tahun 70-an, tahun 60-an. Tapi kalau kalian inget, ini desain skuternya sebenarnya mirip dengan desain skuter yang sebelum Skomady masuk. Ada yang namanya Rollei Alloy. Nah, jadi ceritanya kenapa bisa dua pabrikan tersebut mirip? Karena sebenarnya Skomady itu awalnya satu pabrikan sama si Royal Alloy. Jadi Skomady itu awalnya dirakit di China dengan kerjasama bareng sama si Hanwei Motor dari China. Tapi Hanwei Motor merasa, kok kerjaan gue kayak lebih keras daripada lu ya. Jadi gue ambil desain lu, gue ambil ciri karakter lu. Pokoknya perancang bangunnya diambil. Terus gue jual dengan nama Royal Alloy. Biar marginnya juga mereka dapat dibandingkan dengan cuma kayak jadi pekerja kerasnya aja lah di bagian Skomady. Nah, makanya Hanwei Motor buat Royal Alloy, tapi Skomady tentunya nggak mau dong hak patennya diakuin begitu aja. Makanya mereka berantem dan akhirnya Skomady nyerah juga. Mereka pisah dengan Hanwei Motor dan akhirnya Skomady
rakit di Thailand. Sementara Hanway Motor tetap memegang Royal Alloy-nya sendiri. Jadi itulah kenapa dua desain motor tersebut mirip-mirip. Karena emang pabrikannya atau ibunya sama. Itu dari segi desainnya. Emang mencerminkan banget skuter yang udah performance oriented. Udah gitu warnanya juga udah permainannya two-tone. Nah sekarang gue bahas bagian soal kayak kakinya. Yang dimana ini kembali lagi bener-bener menampakkan ciri khas sebuah motor skuter yang performance oriented. Kenapa? Karena dari rancangan kaki-kakinya di bagian depan itu tuh ada anti dive system. Jadi ketika kita pakai rem depan, itu motornya nggak nukik ke depan. Walaupun ya sayangnya dengan sistem anti dive ini, suspensi itu rasanya keras banget di bagian depan. Walaupun sudah dilengkapi dengan dual shock yang preloadnya udah bisa di-adjust. Sayang banget. Tapi dengan pengorbanan kenyamanan tersebut, jadinya Skomadi Tecnica 200i ini bener-bener enak banget untuk dikendaliin bahkan untuk kecepatan tinggi. Untuk menikung pun yakin, jujur, karena bener-bener akurat banget belokannya dan stabil ketika menikung, kenceng. Walaupun emang ya ini desain skuter bukan motor sport atau motor fairing. BTW, kalau misalkan kalian pengen lihat seberapa keras suspensi di bagian depan, ini kita ada footage kalau permainan suspensi di bagian depan itu bener-bener kayak nggak kelihatan main sama sekali. Kayak gerak main itu cuma dikit banget. Bahas ke bagian belakang. Nah, yang di bagian belakang itu dia cuma dilengkapi dengan single shock doang. Tapi tetap preloadnya udah bisa kita setting juga. Oke, emang suspensi belakangan cuma single shock ya. Cuma satu doang. Tapi di sasis Skomadi Tecnica 200i ini sebenarnya udah tersedia mounting shock yang keduanya di bagian kanan nih. Yang di atas itu udah tersedia. Cuma kalau misalkan kalian mau modifikasi ya, Tecnica 200i ini jadi dual shock di bagian belakang, itu kalian mesti ubah mounting knalpotnya juga sama ngubah knalpotnya biar ada dudukan di bagian bawah untuk suspensinya. Masuk ke bagian pengeremannya, dia sudah dilengkapi dengan disc brake di bagian depan dan juga belakang. Walaupun sayang belum ada ABS, tapi untuk pengereman sendiri udah bener-bener pakem, walaupun feel-nya itu emang berasa keras sih jujur. Tapi untungnya masih bisa kita takar untuk pengereman disc brake di bagian depan maupun belakangnya. Dan nyaris lupa gue sebut, kabel pengereman itu udah braided, mencerminkan kualitas dari pembuatan Skomadi Tecnica 200i ini. Yang gue suka dari Skomadi ini adalah ban bawaannya standar udah Michelin depan belakang. Jadi dalam keadaan hujan deras sekalipun atau ketemu jalanan yang licin sekalipun, nikung pakai ban ini tetap yakin gue, jujur. Bahkan ketika kecepatan 60, ketika kecepatan 40 km per jam nikung cepet patah, tetap nyaman banget ini pakai Michelin di tengah perkotaan, bahkan ketika hujan deras sekalipun. Untuk profil sendiri dia menggunakan profil di bagian depan itu 110/70 dengan lingkar 12, sementara yang di belakang itu 120/70 dengan lingkar 12 juga. Jadi depan belakang ukuran lingkar ban itu udah sama dan pakai velg monoblok gayanya. Jadi kembali lagi, kayak kakinya kayak skuter tahun 60-an atau 70-an. Oke, kita mau masuk ke bagian mesinnya, tapi enaknya kita bahas sambil riding aja. Karena udah mau ngabuburit nih kita. Jadi waktunya kita cari takjil juga sekalian. Yuk. Mesinnya, kalau misalkan gue sebutin spek on paper sih jujur nggak ada yang spesial ya. Karena mesinnya sendiri cuma 1 silinder. Terus SOHC 2 katup, electric fuel injection, berpendingin udara, nggak ada radiator sama sekali. Tapi kubikasinya 171 cc dengan tenaga itu bisa sampai 11,6 PS dengan torsi 12,4 Nm di putaran 5.500 RPM. Yang artinya torsi tersebut bisa kita dapatkan di putaran bawah. Ini berasa banget saat kita buka gas di tarikan awal, itu tenaganya langsung tersedia, tapi bukan yang meledak-ledak. Dia hantaran tenaganya tuh halus, nyaman gitu. Jadi bener-bener hantaran tenaganya bisa kita takar. Nggak serta-merta langsung jengat gitu, nggak serta-merta langsung ngagetin. Dia bener-bener halus banget. Jadi bisa berkendara nyaman dengan Tecnica 200i ini walaupun tenaganya besar. Tenaga besar tersebut juga terasa bahkan hingga putaran tinggi karena tenaga puncaknya itu bisa didapatkan di 8.000 RPM. Nah,
Gua rasa sangat juga waktu melakukan overtake dari rolling speed kecepatan 40 km per jam, itu gua buka gas, tenaga tersedia tiba-tiba udah 80 km per jam aja. Jadi bener-bener motor Skomadi ini memiliki kemampuan yang baik untuk melakukan overtake. Walaupun emang kita pakai di tengah kota ya untuk mencari takjil, tapi gue yakin kalau Skomadi ini dipakai keluar kota, nanjak ke jalanan pegunungan ya, Skomadi ini bener-bener ampuh untuk melewati tanjakan bahkan ketika kita mau melakukan overtake sekalipun. Kompresi mesinnya, dia jujur tinggi, lumayan, 1:12. Jadi emang vibrasinya berasa walaupun bukan yang geter kayak Royal Enfield ya, enggak. Vibrasi itu masih bisa kita toleransi lah istilahnya. Tapi karena kompresinya yang tinggi, minumnya itu mesti RON 95 yang disarankan ya. Kelihatan nih kalau kita buka joknya terus kita lihat stiker di atas tutup tangkinya, disarankannya RON 95. Jadi dengan kompresi tinggi dan menggunakan bensin RON 95, konsumsi bahan bakar itu kita dapat berapa sih? Kita udah melakukan tes dengan jarak hingga ratusan kilometer, rute dalam kota, kita dapat hasil di bawah sini. Satu hal lagi di bagian mesin yang paling mencolok, mencirikan khas skuter balap, itu ada di bagian knalpotnya. Tuh, lihat aja modelnya tuh, kan? Gaya-gaya knalpot balap, dan suaranya juga lumayan membahana ya, walaupun emang masih kalem sebenarnya suaranya. Tapi, ini suaranya tuh bisa meletup-letup, bukan yang beratak-tak, enggak sampai kayak gitu, tapi yang sampai meletup-letup kecil gitu loh. Lucu deh. Nih, coba dengerin suara knalpotnya. Nah, sekarang kita bahas posisi ridingnya. Dengan tinggi kursi 769 mm, buat gue yang tinggi 160 cm, emang rasanya tuh kayak jinjit dua kaki kalau mau napak dua kakinya. Tapi ini disebabkan karena dek kakinya yang lebar. Walaupun bodinya ramping ya ke sana. Tapi karena dek kakinya yang lebar, kaki gue, dua kaki ini, meraih ke tanah itu agak cukup menyulitkan. Walaupun emang tinggi kursinya itu nggak nyampe 800 mm, cuma 769 mm. Nah, ini kan punya ground clearance yang tinggi. Itu disebabkan karena motornya jangkung. Karena motornya jangkung, jadi posisi ergonomi berkendaranya itu commanding banget. Rasanya gue tuh berasa ada di atas semua motor gitu. Tapi kalau ngomongin soal segitiga ergonominya, Skomadi ini masih termasuk nyaman. Kenapa? Karena segitiga ergonominya itu benar-benar kayak skuter perkotaan. Rasanya tuh kayak duduk di meja makan aja, di kursi meja makan. Stang masih segaris dengan dada, terus posisi kakinya tuh, ya udah kayak duduk di meja makan aja. Jadi nggak ke belakang gitu, enggak, bisa selonjoran kakinya. Walaupun emang mentok ya sama perisai depannya, tapi posisi kakinya itu nyaman bahkan untuk perjalanan jauh sekalipun. Joknya juga jujur ya menurut gua nggak keras, tapi bener-bener kayak medium compound gitu loh. Jadi nggak bisa kita katakan empuk juga enggak, keras juga enggak juga sih. Tapi ya ini bener-bener kurang nyaman juga karena untuk bagian pengendara ini nggak ada senderan buat bokong sama sekali. Lagi-lagi karena di sana yang bener-bener rata kayak dingklik warung gitu ya, kayak bangku warung. Jadi buat senderan tuh nggak nyaman sama sekali. Ya mungkin pembonceng bisa dapat senderan ya karena bagian belakang joknya itu ada kayak lekukan buat nyender di bagian belakang. Cuma untuk bagian pengendara ya udah nggak bisa nyender sama sekali bokongnya, rata aja gitu joknya. Di awal tadi kan disebutin kalau misalkan suspensinya atau kakinya itu keras. Terus gue sebut remnya itu juga feel-nya keras. Tapi gimana soal handlingnya? Nah, jujur dengan berat motor yang 132 kg dan dimensi yang ramping sebenarnya, tapi wheelbase panjang dan motornya juga panjang, bahwa Skomadi Tecnica 200i ini masih enak-enak aja tuh, masih lincah aja bermanuver di tengah kota, di tengah kemacetan, bahkan ketika berbelok masih stabil. Ya mungkin itu efek karena suspensinya yang keras. Terus mesinnya yang responsif, jadi bener-bener enak buat overtake. Belum lagi ngomongin soal pengereman yang bisa kita takar, jadi berkendara agresif ataupun berkendara nyaman, itu bisa dilakukan di Skomadi Tecnica 200i ini. Jadi soal handling, emang bener-bener mirip skuter perkotaan, tapi dengan manuver dan respon ala skuter balap. Apalagi mengingat suara knalpot deh, yang bukan membahana, tapi meletup-letup. Lalu kita omongin di balik stangnya, itu ada apa aja sih? Sebenarnya nggak ada yang spesial ya, bener-bener ya udah, cuma lampu jauh, lampu dekat, nggak ada pass beam sama sekali tombolnya. Terus lampu sein biasa aja, tombolnya juga bukan yang tactile banget, bukan yang satisfying. Tombol klakson. Terus kalau kalian penasaran soal suara dari klaksonnya, nih kita dengerin. Lalu kalau kalian penasaran juga sama terang lampunya yang masih halogen, lampu utamanya, itu gimana sih? Nah, kita cobain, sekaligus kita cobain spotlightnya. Ingat, ini spotlight
Jadi nyalanya itu saat kita menyalakan lampu jauh di motor. Nah, spotlight ini fungsinya nggak kayak fog light ya. Jadi dia cuma menerangi jalan yang ada di bawah Skomadi ini aja. Jadi cuma nerangin lubang-lubang yang ada di jalanan aja. Terus ada tombol hazard. Cut off engine juga ada sama tombol starter. Udah sih sesempil itu aja tombol-tombolnya. Sisi yang terlalu simpel itu bukan cuma di bagian tombol-tombol doang, tapi termasuk ke bagian speedometer, yang dimana speedometer itu masih analog. Terus bagian digital itu cuma di odometer sama indikator bensin doang nih. Itu pun indikator bensinnya ya cuma ditunjukin sama lampu digital doang. Sementara untuk indikator di bagian speedometer itu cuma ada lampu sein 2 buah, terus sama lampu jauh dan cek engine doang. Cuma kalau kalian perhatiin itu ada indikator ABS sama indikator radiator. Nah sebenarnya ya si Skomadi Teknika ini dipasangin speedometer common parts. Kenapa? Karena Skomadi sendiri sudah menyiapkan tipe lain yang sudah dilengkapi dengan radiator secara standar bawaan pabrik. Walaupun Skomadi belum membuat motor yang ada fitur ABS-nya, tapi dengan adanya indikator yang ada di speedometer ini, pemasangan fitur ABS itu masih bisa memungkinkan. Atau mungkin ini juga bisa jadi bocoran buat kita semua nih. Kalau misalkan Skomadi akan membuat motor yang bawaan pabrikan itu udah dilengkapi dengan fitur ABS. Lanjut lagi di bagian ujung stang, ini terdapat spion bar N atau spion jalu ya orang-orang banyak nyebutnya. Ini spionnya jujur menurut kita kekecilan sih. Jadi untuk ngelihat view ke belakang tuh emang rada sempit. Tapi emang gayanya sih looks keren. Nah di ujungnya lagi itu ada sein. Nah jadi lampu sein itu ada juga nggak cuma di bagian depan belakang, tapi ada juga di bagian samping stang kiri kanannya. Yang nyalanya juga terang juga ya. Jadi bener-bener menarik perhatian banget nih kalau kita ngesein atau nyalain lampu hazard. Tapi ya Skomadi juga masih menyediakan dudukan untuk spion di bagian stang ataupun di bagian atas tombol-tombol tuas di stangnya. Lanjut lagi ke bagian bawah stang. Itu ada rumah kunci kontak yang anak kuncinya itu nggak immobilizer sama sekali. Jadi bener-bener kayak kunci loker aja. Terus nggak ada pengaman magnetnya, nggak ada tutup rumah kuncinya. Simple aja sih emang kalau kunci kontaknya. Tapi yang nggak simple dan yang patut gue apresiasi di sini adalah tersedianya port pengecasan Type A dan juga Type C. Lengkap dengan indikator voltase aki. Jarang-jarang bawaan pabrikan motor itu nyediain colokan Type C. Jadi udah bisa fast charging nih, keren banget Skomadi. Walaupun gayanya retro, tapi fitur-fiturnya boleh modern dong. Oke, walaupun gayanya emang kayak skutik tua ya tahun 60-70-an, tapi kalau kita standarin 2, kita naikin pun nggak apa-apa. Bodinya nggak bakal meleot karena dudukan standar 2-nya itu langsung ke bawah mesin, bukan ke bodi. Nggak kayak skuter tahun 60-an, tahun 70-an kan. Jadi aman aja kalau misalkan kita dudukin pas standar 2, nggak bakal meleot. Nah, gue juga menemukan nih di dek kakinya itu ternyata nampung air, karena pas kita pakai Skomadi ini lagi hujan-hujanan dan ternyata pas kita parkirin nampung air sayangnya. Ini sayang banget kalau misalkan dia nggak ada lubang pembuangan air, takutnya karatan nih. Mungkin dari kalian pasti ada yang penasaran, kok plat depannya nggak ada nih sama sekali. Nah, yang kita dapatkan ini adalah Skomadi unit test homologasi. Tapi kalau misalkan dikirimkan ke konsumen, plat nomornya bakal ada nih dudukannya. Tapi sayangnya dudukan itu bakal ngebolongin dasi di Skomadinya ini. Tapi Skomadi memberikan pilihan untuk kalian kalau misalkan kalian nggak mau nih masang plat nomor ngebolongin dasinya, kalian bisa standarin aja ini, tapi nanti kalian beli dudukan plat nomor yang magnet. Nah, ditempel ke perisainya, karena perisainya ini besi. Untuk varian Skomadi Teknika 200i yang Urban Series ini, kalian dapat langsung aksesoris seperti spotlight, lampu sein LED, lalu spion bar N atau jalu, dan juga tas tentunya sama knalpot racing. Nah, untuk yang knalpot ini kalian bisa diberikan pilihan mau dipasangin knalpot standarnya aja atau yang knalpot racing ini. Bentar, kita stop dulu reviewnya karena waktu udah mendekati waktu berbuka nih. Jadi gue sama kameramen pengen cari takjil sekalian. Nah, kita bakal cari takjil di mungkin nama tempatnya kalian familiar. Kemana? Makanya ikutin terus perjalanan kita. Wah, pas banget nih azan. Nah, sekarang ini dia tempat kita, War Takjil. Nah, ini daerah Ben Hill. Sekarang kita mau nyari takjil dulu. Kang, ada challenge nih. Oh, ada challenge. Apa tuh challenge-nya? 50.000 beliin takjil dapat apa aja? Ya, banyak ini mah 50.000 dapat. Ya? Ya udah yuk. Yang kopi susu jago 1. Terus jago coklat nih boleh. Ini sebenarnya kita mau langsung makan. Cuma ngelihat tempatnya sepenuh itu emang sih suasana Ramadan tuh pasti beda banget ya.
ngelihat penuh gitu tempat makan tuh rasanya happy banget. Batuan boleh, batuan kosong. Berapa? Oh sama aja, 2, 3 deh. Nah, dengan duit 40.000 kita dapat takjil sebanyak ini di daerah Ben Hill. Ini jujur buat gua ya, ini udah banyak banget sih. Buat kita berdua malah. Sekarang masih sisa 10.000, ini buat kita parkir 2 motor aja deh. Lumayan. Akhirnya selesai sudah kita war takjil hari ini di daerah Ben Hill. Karena kita udah dapat beberapa takjil yang di bawah 50.000. Jadi sekarang kita sudahi dulu war takjil kita. Sekarang kita balik lagi ke pembahasan awal. Scomadi Tecnica 200i ini. Urban Series. Jadi memang motor ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para founder mereka. Yaitu si Frank Sanderson dan juga Paul Melici. Di mana mereka membayangkan gimana sih kalau mereka, Scomadi, membuat sebuah motor dengan desain yang ikonik bergaya retro namun tetap memiliki performa juga teknologi yang modern. Jadilah Scomadi Tecnica 200i. Jadi dengan desain yang ikonik ala skutik tahun 60, tahun 70-an, tapi dengan performa ala skutik racing, sebenarnya motor ini jujur cocok untuk kalian yang bosen sama skutik Eropa yang gitu-gitu aja. Kayak misalkan Vespa. Vespa itu kan udah banyak banget orang yang make. Mungkin di jalanan ada orang yang nggak biasa ngeliat Vespa, ada yang mungkin udah biasa. Dan kebetulan di Jakarta ini memang udah banyak banget populasi Vespa di sini. Jadi orang kalau udah ngeliat Vespa, oh ya udah itu Vespa gitu. Tapi orang ngeliat ini, itu pasti nengok, ini motor apaan? Pasti banyak yang bertanya-tanya dan banyak yang patah leher kalau ngelihat si Scomadi Tecnica 200i ini. Jadi Scomadi Tecnica 200i Urban Series ini tentunya cocok buat kalian yang pengen beda. Ini pasti buat kalian yang tahu-tahu aja skutik ala Eropa tapi dari Inggris walaupun KTP-nya Thailand. Jadi dengan harga 89 juta on the road Jakarta dan 2 pilihan warna pada Urban Series ini, gimana menurut kalian Scomadi Tecnica 200i ini? Komentar aja di bawah dan jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan loncengnya untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autohead Max. Mari kita sudahi ngabuburit kali ini dan gue lapar. Mari kita makan sate Tegal dulu. Lapar. Makan dulu, tajil kurang.